Iya. Hari ini saya membawakan temanya di dalam lembah kekelaman. Wah, serem ya judulnya. Ya. Kemarin Brother Kevin terus bilang, ayatnya apa ya? Mazmur 23, wah connect berarti ya. Mazmur 23 bukan saya yang pilih, Mazmur 23 Kevin yang pilih ya. Di dalam lembah kekelaman. Oke, kita buka sama-sama Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama melihat apa yang Alkitab mau katakan buat kita sebagai orang Kristen di dalam kita mengalami kesulitan, dikala kita mengalami penderitaan atau apapun namanya ya, kita tahu itu apakah itu dark night ataukah itu kita berjalan di dalam lembah kekelaman ataupun itu penderitaan. Dan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, perjalanan ini adalah perjalanan yang pasti kita lalui di dalam pertumbuhan perjalanan hidup kita, dalam pertumbuhan iman kita, ya. Dan tidak jarang ketika anak-anak Tuhan masuk ke dalam penderitaan, pergumulan hidup, iman kita bisa goncang, ya. Kita mungkin ada saatnya kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih bersama-sama dengan saya? Ya, apakah saya sedang dimurkai oleh Tuhan? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari kita. Apakah Tuhan marah kepada saya? Atau kita bertanya, Tuhan, apa saya kurang melayani Tuhan? Apakah ada hal-hal yang saya kurang lakukan, Tuhan? Gitu ya, kita mulai bertanya. Atau dosa-dosa apa yang mungkin yang telah saya lakukan sehingga kok Tuhan rasanya jauh gitu ya. Saya pikir di dalam perjalanan hidup orang Kristen, hal ini pasti kita akan lalui. Ya, pasti kita akan lalui. Dan ini menjadi sebuah kehidupan yang pasti dilalui seperti yang tadi di Mazmur 23 kita lihat ya. Kalau kita merenungkan Mazmur 23, Mazmur 23 itu mencerminkan kehidupan orang Kristen sebenarnya. Di mana menjadi sebuah kerinduan kita bahwa kita disegarkan terus oleh Tuhan, tetapi ketika Tuhan membimbing kita, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Nah, kesulitan-kesulitan yang kita alami ini adalah hal yang wajar, hal yang normal, ya. Tapi yang saya katakan di sini kita mesti paham bahwa bukan kesulitan-kesulitan, karena ada kesulitan-kesulitan yang memang terjadi bukan kesulitan gitu ya. Maksudnya gini, yang saya katakan kesulitan itu memang adalah kesulitan yang memang benar-benar kesulitan di dalam kehidupan ya. Ada kesulitan misalnya gini, saya kesulitan karena saya pengen mobil terus suami nggak kasih. Nah itu bukan kesulitan yang saya lagi ngomong, ngerti ya maksudnya ya. Saya pengen pergi jalan-jalan, saya ngumpulin duit tapi kok nggak kumpul-kumpul, Tuhan, saya begitu sulit. Ya, bukan kesulitan yang ini ya, bukan kesulitan yang ini yang saya bicarakan ya. Saya juga sedang tidak bahas
kesulitan hidup yang diakibatkan karena dosa, ya. Kesulitan karena misalnya Anda memperlakukan orang-orang lain dengan kejam, ya, Anda menindas orang lain, Anda merampas hak orang lain dan Tuhan marah kepada saudara dan penderitaan datang menimpa saudara. Itu saudara harus bertobat, ya, karena Tuhan marah kepada orang-orang yang menindas umatnya, ya. Kita mesti ngerti ya sifat Tuhan. Tuhan sangat benci, Tuhan marah ketika kita merampas hak orang lain, kita menindas hak orang lain, ya, itu sifat Allah kita. Karena Allah nggak mau umatnya itu diperlakukan dengan tidak adil, ya. Nah, maka kalau misalnya kita mengalami kesulitan hidup karena hal demikian, harus segera bertobat, ya, karena kemungkinan besar Anda dimurkai Tuhan, Anda menindas orang lain, Anda merampas hak orang lain, ya. Tapi saya bukan bahas pergumulan yang seperti itu. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat pergumulan yang memang pergumulan yang wajar dialami oleh orang-orang Kristen, gitu ya. Misalnya kesulitan karena kemarin COVID-19, kita harus kehilangan orang-orang yang dikasihi misalnya. Ya, itu adalah penderitaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi, ya. Atau misalnya penderitaan karena kemarin karena COVID-19 harus kehilangan pekerjaan misalnya, ya. Dan ketika mulai berganti pekerjaan, mungkin keadaan itu tidak seperti yang dulu lagi, ya. Mungkin kita harus pindah kerjaan baru, terus ketemu bos yang baru mungkin, ya. Teman-teman kerja yang baru mungkin, ya. Keadaan yang mungkin sulit, mungkin nggak nyaman buat sebagian orang, ya. Terutama yang berdarah A, ya. Sulit gitu ya, menyesuaikan dengan keadaan, ya. Dan itu pergumulan yang nyata, pergumulan yang real yang dihadapin, ya. Ada yang mungkin bergumul dengan relasi dengan keluarga, relasi suami dan istri, ya. Saya tidak bilang pergumulan karena ini ya, misalnya Anda mencintai wanita lain, kemudian Anda bergumul, saya bergumul melepaskan wanita yang lain karena istri saya tidak mengerti saya, bukan itu ya. Ini bukan pergumulan itu, tapi bergumul karena ingin memiliki relasi yang intim dengan pasangan kita. Atau mungkin bergumul karena banyak hal yang masih belum sepaham dengan pasangan kita. Itu pergumulan yang real yang dihadapi. Ya, atau mungkin relasi dengan orang tua dengan anak, ya. Orang tua selalu berpikir kenapa anak saya sulit mengerti saya, ya. Saya yang sulit mengerti anak saya atau anak saya sulit mengerti saya, ya. Kenapa saya tidak dapat mengerti, ya? Memang generasinya beda ya. Satu generasi baby boomers, ya. Anaknya kita generasi apa sekarang udah? Z. Kita masih baby boomers ya. Ya, tahun 80-an ya. Tapi setiap kali ngomong gak nyambung. Setiap kali ngomong, yang kita ngomong benar, anak kita defensif. Setiap kali kita ngomong, ya. Nah, kita selalu kita bergumul, ya. Ada mungkin harus bergumul dengan penyakit, ya, atau penderitaan fisik, ya. Itu pergumulan, kesulitan hidup yang sebenarnya adalah sebuah realitas kehidupan. Nah, ini yang saya ingin mengajak kita bersama-sama memahami bahwa, ya, kesulitan hidup dan pergumulan hidup itu adalah sebuah hal yang normal, ya. Sebuah hal yang normal ketika kita masuk ke dalam penderitaan, ya. Saya agak kurang setuju dengan pengajaran yang bilang kalau misalnya ikut Tuhan kita harus selalu berjaya terus, ya. Kalau ditanya kabarnya, apa kabar selalu luar biasa, luar biasa dahsyat, ya. Nah, saya agak kurang setuju gitu ya. Karena apa? Gambaran Alkitab itu nggak seperti itu, ya. Kalau kita melihat gambaran di dalam Alkitab, contohnya misalnya kita ambil pengkhotbah gitu ya. Kita pengkhotbah, sang pengkhotbah. Dikatakan kalau kita baca ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Artinya apa? Artinya bahwa
ketika kita hidup di dalam dunia, ya, ada realitas dan termasuk kesulitan dan penderitaan. Nah, problemnya kita seringkali salah. Kita berpikir bahwa kalau kesulitan menimpa kita, kita seperti orang yang paling malang sedunia, ya. Permasalahan datang, kita pikir Tuhan sedang meninggalkan kita. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang normal di dalam kehidupan kita, ya. Contohnya kemarin ketika kita menghadapi COVID begitu ya, banyak orang yang mengalami kesulitan, ya. Ada seorang teolog yang mendefinisikan keadaan ini, mereka bilang gini, ini adalah the downside of normal. Nah, ini yang menarik ya. Dia pakai katanya downside of normal. Apa itu downside of normal? Masih normal, tapi ada downside, ada upper side. Ada pada saat-saat kita di atas, tapi ada saat-saat kita mengalami downside. Tapi ini adalah hal yang normal. Nah, ini yang kita mesti pahami, ya. Kalau kita pakai contoh, ibaratnya kita nyetir mobil, ya. Nah, kalau kita nyetir mobil nih, nyetir mobil bisa nyetir mobil di pagi hari, bisa nyetir mobil di malam hari, ya. Dan nyetir mobil di malam hari adalah sesuatu yang normal, sama seperti nyetir mobil di pagi hari. Kita tentu nggak bilang bahwa ketika saya nyetir mobil di malam hari itu tidak normal. Harusnya saya nggak boleh nyetir di malam hari. Harusnya saya nyetir di siang hari aja, aneh kan? Ya, kalau kita bilang begitu, ya. Tapi ada mode-mode yang berbeda ketika kita nyetir di pagi hari sama kita nyetir di malam hari. Ada mode yang berbeda, betul nggak? Ya. Tapi nyetir di siang hari, nyetir di malam hari adalah hal yang normal sebenarnya. Ya, mungkin di pagi hari kita bisa lebih awas gitu karena lebih terang. Tapi kalau malam hari kita harus lebih waspada, kita harus lebih pelan mungkin bawanya. Kenapa? Karena memang keadaannya berbeda. Tetapi itu adalah keadaan yang normal. Ya, bisa dipahami ya. Ya, kita nggak bilang waktu kita nyetir kan, aduh kenapa saya harus nyetir malam? Saya memang orang yang paling malang di dunia karena harus nyetir malam. Tentu nggak begitu. Karena nyetir malam adalah keadaan yang normal. Nah, sama ketika orang Kristen, anak-anak Tuhan mengalami kesulitan hidup, ya, kita harus paham itu hal yang normal. Cuman mungkin ada masalah di downside-nya, ada masalah ketika kita di upper side. Nah, makanya sebagai orang tua, kita hati-hati ketika mengajarkan anak kita atau membiarkan mereka terus mengalami hal-hal yang enak-enak terus. Ya, sebagai orang tua, ajarkan mereka bahwa kesulitan hidup adalah bagian dari kehidupan. Itu kita penting, ya. Orang tua yang selalu manjakan anak-anaknya, ya, selalu anak-anaknya dibiarkan enak. Jangan sampai anaknya mengalami kesulitan, overprotected, ya. Itu akan membesarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang nanti lembek, ya. Tapi sebaliknya ya, jangan kita jadi ayah yang bikin kesulitan terus buat anak kita ya. Selalu jadi kesulitan terus ya. Anak kita kalau ketemu kita selalu sulit ya. Nah, itu kebalikannya ya. Tapi ajarkan mereka bahwa apa? Di dalam kehidupan itu ada saat-saat kita bersukacita. Memang itu wajar. Tapi juga ada saat-saat di mana kita kesulitan dan itu wajar. Nah, ini yang kita perlu ngerti ya. Ketika kita mengalami kesulitan, bukan artinya kita sedang dimurkai Tuhan selalu atau Tuhan sedang meninggalkan kita. Enggak. Ini hal-hal yang wajar. Nah, ini yang saya katakan sering bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang sangat indah. Karena firman Tuhan di dalam Alkitab itu bukan hanya bicara soal keadaan ideal nanti, ya. Kita baca Alkitab bukan kita kemudian memikirkan wah isinya surga yang indah. Enggak kan? Alkitab bicara realitas kehidupan. Ya, kalau kita lihat kehidupan orang-orang di dalam Alkitab, Alkitab itu bukan dongeng. Alkitab itu berisi realitas kehidupan di dunia. Ya, jadi bukan kita baca Alkitab supaya apa? Supaya nanti kita masuk surga, supaya kita hidup baik dan kemudian kita masuk surga. Kalau kita hanya mengerti Alkitab, kita mengertinya sangat sempit, kita nggak bisa melihat keindahan Alkitab.
Tapi Alkitab firman Tuhan diberikan oleh Tuhan supaya kita mengerti. Kita hidup dalam realitas kehidupan dan Alkitab itu real. Nah, itu yang jadi indah, ya. Kita bisa apa? Kita bisa merelate. Merelate itu gimana ya? Menghubungkan antara kehidupan kita dengan Alkitab. Makanya Alkitab itu jadi hidup. Karena apa? Kita menjalani Alkitab itu dan itu real gitu, ya. Nah, kita balik ke kitab Yakobus yang tadi kita baca ya. Nah, contohnya kita ambil dalam kitab Yakobus yang tadi kita baca. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Wah, coba kalau kita renungkan ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan ini penderitaan ya. Ingat, Yakobus ini nulis surat itu untuk diaspora, untuk orang-orang Israel yang tersebar. Ini ceritanya udah tersebar ya. Yesus sudah bangkit dan kemudian Yakobus menulis ini untuk orang suku, kedua suku Israel yang tersebar di berbagai tempat ya. Dan ditulis mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan, affliction ya. Dan dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ya. Malah ditulisnya gini. Consider it a great joy, my brother. Wah. The Passion Translation bilang, see it as an invaluable opportunity to experience the greatest joy that you can. Nah, kalau ada teman kita nih, kalau kita lagi sedih, wah menderita, terus teman-teman kita datang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menderita. Kita gimana ya? Lu ngomong ngerti gak lu? Ya, gua lagi susah hati lu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Tapi kita nggak ngomong ini ke Yakobus ya. Karena ini firman Tuhan, ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, kita bilang, ya. Lu ngerti nggak perasaannya? Iya, tapi ini firman Tuhan, kita bilang. Memang firman Tuhan benar, ya. Nah ini, tapi Yakobus memang bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. The great joy ketika kita mengalami penderitaan. Kenapa? Nah ini pertanyaannya, kenapa? Nah ini yang penting. Sebab kamu tahu, ayat ketiga ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah ini yang penting ya. Berbahagialah anak-anak Tuhan yang di dalam keadaan yang sulit menghasilkan, berbuahkan ketekunan. Ya, bersedihlah anak-anak Tuhan yang ketika ujian datang tidak menghasilkan ketekunan. Ya. Nah, ketekunan apa yang dimaksud di sini? Ya. Di dalam kita mengalami kesulitan hidup, kadang-kadang ada saat-saat apalagi ketika kerohanian kita sangat kering gitu ya. Mau tekun apa? Berdoa aja kayaknya kering. Ya. Pernah mengalami mau berdoa kering. Baca Alkitab kering. Mau tekun apa? Kering gitu. Apa yang mau tekun? Ya. Nah, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, saya percaya ya, Tuhan bukan mau kita apa? Selalu lakukan ini, tekun baca Alkitab, tekun doa pagi, tekun itu hal-hal yang baik. Itu semua adalah hal-hal yang baik. Kita sudah belajar tentang spiritual formation. Itu adalah regimen-regimen yang baik, ya. Tapi yang Tuhan harapkan kita tekun menanti-nantikan Dia. Itu yang kita nggak boleh bimbang, ya. Kita tekun terus berharap kepada Dia. Itu yang nggak boleh. Makanya di ayat selanjutnya Yakobus bilang, tetapi apabila di antara kamu kekurangan hikmat ketika di dalam penderitaan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan generous ya. Dia Allah yang baik,
Dia memberikan hikmat itu. Hikmat supaya apa? Supaya kita bisa merespon dengan benar ketika kita di dalam kondisi sulit. Nah, ini yang penting. Nah, maka hari ini salah satu poin penting yang saya ingin sampaikan adalah pada saat kita mengalami penderitaan, sangat penting kita merespon dengan benar. Jauh lebih penting daripada kita meminta Tuhan melepaskan kita dari penderitaan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan ya, kita pengennya, Tuhan berapa lama lagi kita lepas dari penderitaan ini? Nggak salah ya. Tapi Tuhan hari ini pengen ngajarin kita apa? Bagaimana kita merespon dengan benar di dalam situasi yang tidak mengenakan. Apakah kita merespon dengan benar, merespon dengan baik? Ini jauh lebih penting daripada kita meminta Tuhan mengalami kelepasan. Ya, kalau kita nanti belajar ya dalam spiritual formation misalnya kemarin yang kita telah pelajarin, pasti ada saat-saatnya di mana apa? Pencobaan itu harus datang. Kenapa? Supaya kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah itu bukan hanya Tuhan yang kita kenal lewat keadaan yang baik saja, tetapi Tuhan yang kita kenal itu juga kita kenal dia lewat keadaan yang sulit. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu sebagai orang Kristen perlu mengenal Tuhan kita. Makanya dikatakan apa? Di Yakobus, kalau kamu bingung di dalam penderitaan, saya harus merespon bagaimana? Yakobus bilang, mintalah hikmat kepada Tuhan. Nah, ini ya, kita seringkali lupa ya, kalau kita doa dalam keadaan kesulitan kita cuma minta Tuhan, lepaskan kami dari penderitaan ini. Enggak. Jauh lebih penting kita minta sama Tuhan, Tuhan, ketika saya di dalam keadaan yang sulit, Tuhan mau saya bagaimana sikap hatinya? Bagaimana saya memaknai penderitaan ini? Apa yang Tuhan mau kerjakan? Dari sana kita akan mengerti, ya. Kita akan mengenal Allah kita. Nah, ini yang penting, ya. Ingat, hikmat, awal permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Maka kita jadi harus perlu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, ya. Siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah? Nah, ini satu poin yang kita perlu pahami ketika kita dalam keadaan penderitaan. Nah, hal lain yang kita perlu sadari ketika kita masuk ke dalam penderitaan adalah kita perlu sadar bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik. Nah, ya, ketika kita masuk dalam penderitaan, kita harus mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang baik dan dia sungguh amat baik. Dan segala pekerjaan yang dia lakukan untuk kita itu baik. Ya. Nah, kita gak bisa jadi orang Kristen yang terus menerus ya kenal Allah yang baik itu berarti apa? Kalau semua keadaan kita itu harus baik. Gitu ya. Kalau Allah baik, maka tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan pergumulan hidup. Maka standar baiknya Allah kita yang tentuin. Standar baiknya Allah kita tentukan dari keadaan kita. Ya, saya sengsara, Allah berarti kurang baik. Kalau saya kurang sengsara, berarti Allah baik, gitu ya. Ya, standar baiknya Tuhan tidak bisa diukur dari sengsara atau tidaknya kita. Ya, kita sengsara atau tidak ada hubungan antara Tuhan baik atau enggak ada hubungan. Ya, sama seperti Yesus sengsara atau tidak ada hubungan Allah baik atau enggak. Ya, Yesus mengalami sengsara, betul ya. Dan Yesus mengalami sengsara bukan berarti bahwa Allah jahat. Tapi justru Yesus sengsara membuktikan bahwa Allah baik kepada manusia. Betul? Maka kebaikan sejati adalah justru apa? Kerelaan Tuhan. Kalau kita mengerti, kebaikan yang sejati justru kerelaan Tuhan untuk mengalami apa yang kita alami dan menjanjikan kelepasan serta kesempurnaan bagi kita kelak. Ini yang kita perlu mengerti. Inilah kebaikan yang sejati. Justru Yesus turun ke dunia, rela untuk mengalami apa yang sama-sama kita alami. Gitu. Maka Allah yang kita kenal adalah Allah yang baik dan Allah yang perlu
mempunyai belas kasihan. Ya, nah ini yang kita perlu melihat dalam satu aspek yang lain. Ya, kita mungkin sering ketika dalam keadaan yang baik gitu ya, dalam keadaan happy, kita bisa bilang, "Oh, God is good." Kita sering ngomong ya, "Puji Tuhan." Ya. Closing, puji Tuhan ya. Allah baik ya. Dapat orderan, cepet yau. Puji Tuhan ya. Wah, hari ini toko rame. Puji Tuhan, Allah baik ya. Saya rasa kita mudah untuk mengucapkan Allah itu baik ketika keadaan baik ya. Nah, tapi mau gak kita menjadi orang Kristen yang semakin dewasa? Dimana apa? Kita mengenal Allah yang baik itu bukan cuma dalam satu aspek yang baik, tapi juga dalam satu aspek yang keadaannya kurang baik. Ya, ini ada kalimat yang sangat indah ya, dibilang begini nih. Orang yang sungguh-sungguh kenal Allah dan sadar bahwa Tuhan itu baik. Saya kayak tulis deh. Nah, orang yang sungguh-sungguh kenal Allah dan sadar bahwa Allah itu baik, justru adalah orang yang dapat berseru dari lembah kekelaman bahwa Tuhan baik dan tahu Allah tidak tinggalkan dia. Saya setuju loh dengan kalimat ini. Ya. Dia mengenal Allah bukan hanya dalam satu aspek. Kita akan sangat miskin mengenal Allah kita kalau cuma mengenal Allah kita dalam aspek yang baik. Tapi kalau kita mengenal sungguh-sungguh Allah kita kenal Allah kita dalam segala kondisi. Maka kondisi-kondisi yang sulit itu diizinkan kepada anak-anak Tuhan. Supaya apa? Kita mengenal Allah kita benar-benar baik. Karena apa? Dalam kondisi yang buruk sekalipun, kita bisa berseru loh, Tuhan baik. Walaupun mungkin kita gak mengerti. Walaupun kita mungkin gak merasakan Dia menyertai kita. Kadang-kadang bisa begitu. Tapi bisa ngomong, walaupun dalam keadaan demikian, Allah itu baik. Ya. Dalam keadaan-keadaan yang sulit ya, penghiburan yang saya alami itu ya, ketika justru melihat bahwa Yesus mengalami hal yang penderitaan yang sama. Yesus persis mengalami momen-momen kegelapan di mana dia harus menderita. Betul? Dan Yesus mengalami kesedihan. Misalnya apa? Ketika kehilangan Lazarus, dikatakan Yesus menangis. Dia sedih kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Ketika dia harus masuk ke Taman Getsemani, Yesus mengalami ketakutan loh. Ya. Dan tentu gak ada yang bilang kan, Yesus berdosa, betul? Karena dia mengalami ketakutan. Ya kan? Yesus dikatakan dia berdosa. Ya. Atau gak ada yang bilang Yesus mungkin ada roh ketakutan? Enggak toh. Karena dia memang takut dan itu wajar. Hal yang wajar yang dialami oleh manusia sejati, Yesus Kristus. Dan dia mengalami itu. Mengalami begitu ngeri, begitu takut. Dikatakan sampai keluar tetesan darah. Itu manusia sejati yang tidak berdosa Yesus. Dan itu dialami oleh Yesus. Maka bukan dia tidak mengerti kita. Ya, kalau kita mau mengenal Allah kita lebih lagi, kita harus tahu bahwa di dalam keadaan yang sulit, dia tetap ada. Nah ini yang kita perlu bisa melihat gitu ya. Dan itu menjadi penghiburan saya loh ketika melihat, ini hal yang wajar loh yang dialami oleh kehidupan kita sebagai manusia. Karena manusia yang sejati mengalami hal yang serupa loh. Yesus Tuhan loh, bisa takut. Kita gak bilang, lu kan Tuhan kok takut? Gak bener, gak gitu kan. Yesus real mengalami ketakutan. Dan kita bisa lihatlah ya, dalam cerita-cerita di Alkitab, siapa yang gak mengalami naik turun jatuh bangun? Daud jatuh bangun kalau kita ngelihat ya. Dikatakan ya, kalau kita mengerti baca Mazmur ya. Ya orang-orang yang sedang mengalami pergumulan ya, mereka akan masuk dan banyak bergumul dengan Mazmur. Kenapa? Karena Mazmur itu ditulis oleh orang-orang yang sangat mengenal Allah. Kenapa Daud dibilang orang yang dekat di hati Allah? Karena dia bukan cuma kenal Allah di dalam posisi dia sebagai raja, enak-enakan, enggak. Dia tahu apa saatnya. Dia tahu kenal Allahnya ketika dia jatuh ke dalam dosa. Dia tahu kenal Allahnya ketika dia sedang ditindas oleh musuh-musuhnya. Ketika dia dikejar oleh yang semua yang mau dia turun jadi raja. Dikejar-kejar Saul. Dan dia tetap mengerti siapa Allah yang dia pegang. Maka pengetahuan dia, pengenalan dia tentang Allah menjadi sangat kaya. Ya. Nah ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pengen mengenal Allah kita bukan hanya dari satu aspek. Tapi dari aspek yang jauh lebih banyak gitu ya. Walaupun kita tahu dalam keadaan yang sulit itu
saya tidak meringankan ya. Ketika kita dalam keadaan yang sulit itu berat, sungguh susah hati ya. Nah, itu memang adalah hal-hal yang real. Ya. Terus pergumulan saya selanjutnya misalnya ya, ketika saya melihat Ayub ya. Makanya Alkitab itu real ya. Kita melihat Ayub ya, kita melihat apa? Ayub itu punya hikmat yang luar biasa loh ketika dia masuk ke dalam kesulitan. Dan Tuhan mengajar Ayub itu dengan sangat luar biasa. Ya, kalau kita baca Ayub ya memang Ayub itu ya, kalau kita ngeliat penderitaannya kayaknya penderitaan kita jadi ringan gitu ya. Ya, tapi kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kepada Ayub, misalnya ya, kalau Tuhan mempertanyakan kepada Ayub ya, kalau kita pernah baca Ayub, Tuhan mempertanyakan, waktu gue ciptain dunia, siapa yang lu ada di mana? Pernah baca? Ya. Itu buaya alligator yang kuat, siapa yang bikin? Wah, kita bisa melihat luar biasa ya Tuhan ya. Ya, siapa saya? Tapi juga ada yang lucu, ya. Tuhan kasih tahu apa? Itu ayam yang bertelur dan lupa telurnya. Siapa yang pelihara? Jadi ayam itu lucu ya. Ayam itu makhluk yang paling rada-rada on, ya. Karena dia bisa bertelur dan lupa telurnya. Dia lupa udah bertelur, betul? Ya. Binatang-binatang yang lain kalau ada lahirin anak dia ingat loh anaknya dia rawat. Ayam itu katakan, habis dia bertelur dia lupa ada telurnya. Tapi yang menarik ya, sampai hari ini masih ada ayam gak punah. Siapa yang pelihara? Nah, menarik ya. Ayam itu habis bertelur dia lupa. Tapi sampai hari ini kita masih makan ayam. Ya. Bamiang masih bami ayam ya. Lah, Tuhan mau tunjukin apa sih sebenarnya? Yang pelihara ayam-ayam ini dipelihara oleh tangan-tangan yang gak kelihatan loh. Bahwa Tuhan menyertai. Wah, waktu saya baca begitu ya. Allah kita luar biasa. Alkitab begitu indah menyatakan apa? Pergumulan hati kita ketika kita dalam kesulitan. Ini hal-hal yang kita perlu melihat di dalam pergumulan. Nah, ada beberapa hal yang penting ya ketika kita di dalam pergumulan itu adalah yang pertama, Anda jangan tinggalkan pertemuan ibadah ya. Lakukan tetap ibadah walaupun dalam keadaan yang sulit ya. Ada regimen-regimen yang baik ketika kamu merenung, ini beberapa tips ya. Anda harus berdoa ya, Anda harus serahkan pergumulan Anda kepada Tuhan, tapi jangan tinggalkan ibadah gitu ya, datang. Anda sangat bersyukur kalau Anda punya soul companion, saya bilang, apa namanya, teman curhat lah ya, teman curhat yang bisa Anda percaya itu Anda sangat beruntung ya. Kalau Anda punya pembimbing rohani yang bisa Anda percaya untuk cerita di dalam keadaan yang sulit, saya sangat mengencourage Anda untuk punya pembimbing yang seperti itu. Ya, kalau Anda nggak ketemu di gereja ini, ya Anda boleh cari di gereja lain. Ya, pokoknya punya yang Anda bisa percaya itu penting, gitu. Itu sangat penting. Ya, dalam keadaan-keadaan sulit, serahkan, belajar untuk curhat kepada Tuhan. Ya, itu yang satu hal yang saya pelajarin. Ya, beberapa orang tertentu sulit mengungkapkan isi hatinya. Ya, belajar untuk mengungkapkan isi hati kepada Tuhan dalam keadaan sulit. Itulah ratapan. Ya, bisa dengan cara apa misalnya? Baca Mazmur 22, meratap. Jadi praying, Mazmur, berdoa Mazmur dan meratap. Nggak usah baca cepet-cepet, nggak usah baca ngerti gimana, baca komentaris, nggak usah. Masuk ke dalam kitabnya, baca terus. Lihat bagaimana pemazmur itu berseru kepada Tuhan, masuk ke dalam hatinya gitu. Dan itu memberikan penghiburan yang luar biasa. Alkitab itu memberikan penghiburan yang luar biasa. Nah ini ya. Saya bersyukur di dalam keadaan-keadaan sulit ya. Istri saya bisa jadi soulmate. Nah itu bersyukur banget ya. Kalau bisa jadi begitu tuh bersyukur banget loh. Ya. Istri kita yang kita sangat dear ya. Kalau dia bisa menjadi orang yang kita percaya untuk berbagi hati kita. Wah itu blessed. Benar-benar blessed itu ya. Nah ini yang hal-hal yang penghiburan-penghiburan yang Tuhan berikan di dalam keadaan-keadaan yang sulit itu perlu ya.
kenakan belas kasihan. Ini hal yang penting juga. Jangan lupakan. Ya, seringkali ketika kita di dalam keadaan yang kesulitan, kita jadi orang yang paling malang, kita maunya dikasihanin. Ya, nah ini hati-hati. Ya, Alkitab selalu mengingatkan, terutama di Yakobus. Kalau kita baca di Yakobus ini ya, semuanya isinya ngomong penderitaan sebenarnya, penghiburan bagi orang yang menderita. Tapi dikasih tahu hikmatnya, bagaimana supaya menderita tetap menghasilkan buah yang baik, yaitu apa? Belas kasihan. Jangan lupakan belas kasihan. Nah, bagaimana kita tetap berbelas kasihan kepada orang-orang? Dengan mengingat-ingat belas kasihan Tuhan kepada kita. Itu penting, ya. Coba baca kesaksian kalian waktu di SPS. Ya, ketika saya baca lagi kesaksian saya ya, itu menghibur loh. Melihat apa? Kasih setia Tuhan luar biasa. Hidup kita dulu seperti apa sih? Coba kita ingat-ingat hidup kita dulu. Sama sekarang hidup kita, beda gak? Kalau kita melihat hidup kita dulu dan tidak mengalami belas kasihan Tuhan, kita perlu merenungkan kembali loh kehidupan Kristen kita. Ini serius. Ya. Kalau kita melihat kehidupan kita yang dulu dan kita tidak bisa melihat belas kasihan Tuhan kepada kita yang berdosa, kita perlu merenungkan kembali kehidupan Kristen kita, benar-benar sungguh-sungguh. Ya. Merupakan sebuah penghiburan ketika melihat lagi hidup yang dulu, hidupnya kayak apa? Apa yang kita kejar, apa yang kita cari, ya. Bagaimana hidup kita gelap, tapi Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Mercy, ya, menarik kita, ya, memberikan kita jalan kebenaran, memberikan Roh Kudusnya menyertai kita. Wah, sampai hari ini ya, kalau kita tidak bisa melihat belas kasihan Tuhan, wah, kita perlu sungguh-sungguh melihat, ya, meratap kepada Tuhan dan melihat belas kasihan Tuhan. Ini ya. Nah, baru ketika kita mengalami belas kasihan Tuhan, baru kita bisa punya belas kasihan kepada orang lain, walaupun dalam keadaan yang sulit. Ini perlu kita latih, ya. Karena belas kasihan Tuhan ini yang paling penting, ya. Ketika kita dalam keadaan sulit, kita punya belas kasihan kepada orang lain, kita tetap menolong orang lain, itu akan menjadi penghiburan buat kita, ya. Yang terakhir, tetap menjaga lidah kita, tetap menjaga persatuan umat Tuhan. Seringkali dalam keadaan-keadaan yang sulit, ya, kita itu emosi labil, gampang marah. Habis itu keluar kata-kata yang tidak menyenangkan bagi pasangan kita, bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita, betul? Bagi anak-anak kita. Ya, makanya nanti Yakobus juga ada bilang kan, dosa karena lidah dibahas di sana, ya. Orang yang bisa mengkontrol lidahnya, ya, dia bisa mengkontrol seluruh tubuhnya. Ya, karena sulit, dalam keadaan yang sulit itu gampang kita ngomongnya akhirnya melukai orang lain, akhirnya kita gosip, betul? Ya. Akhirnya kita macam-macam lah, ya, playing victim, ya, paling senang playing victim, ya. Saya tertimpa musibah dan saya dijolimi gitu ya, playing victim kita. Nah, ini hal-hal yang kita perlu waspada di dalam kesulitan, dalam pergumulan hidup. Nah, ini beberapa hal yang kita perlu ingat. Nah, dan satu hal ya, ingat Tuhan itu berjanji. Tuhan itu adalah Allah perjanjian. Maka kalau kita ingat-ingat janji nikah kita, ya, janji nikah kita gimana? Saya akan mengasihi kamu dalam keadaan suka dan duka, ya. Dalam keadaan sehat atau senang. Kenapa janji nikah harus begitu? Kenapa gak janji nikah hanya kalau dalam keadaan berat badan pasangan kamu dalam batas-batas yang wajar misalnya? Atau dalam keadaan yang wajahmu tidak tua gitu? Hah? Karena di dalam segala keadaan janjinya itu mengikat. Maka relasi suami istri itu menjadi gambaran relasi Allah dengan jemaat, ya kan? Di mana apa? Allah berjanji loh kepada kita bahwa apa? Dalam keadaan susah, senang, sehat, sakit, kaya, miskin, betul ya? Janjinya gitu ya. Bener gak sih? Kamu janjinya begitu gak? Kalau belum mesti ini ulang nih, teguhkan ulang nih waktu dulu nikah. Ya, dalam keadaan apapun, ya.
Dan itu menjadi hal yang normal kan? Sehat, sakit, normal loh. Susah, senang, itu hal yang normal. Dan Allah itu Allah perjanjian Allah yang terus menyertai kita. Nah ini yang menjadi sebuah penghiburan ya. Sebuah penghiburan. Ketika saya membahas khotbah ini ya, saya ketemu katekismusnya Heidelberg ya. Jadi ada 2 katekismus kekristenan waktu kebangkitan reformasi. Kebangkitan reformasi itu ada 2 katekismus. Satu Westminster. Westminster itu kita sering kenal itu sebagai yang pertanyaan gini, apakah tujuan hidup manusia yang terutama? Apa? To glorify him and enjoy him forever. Ini sangat terkenal katekismus Westminster Katekismus ya. Dia bilang apa sih tujuan manusia diciptakan? Untuk memuliakan dia dan menikmati Tuhan di dalam segala kondisi. Satu katekismus lagi yang sangat baik itu adalah Heidelberg Catechism. Dan menarik ya ketika Heidelberg Catechism itu pertanyaan pertama, what is your only comfort in life and death? Lucu ya. Pertanyaannya adalah gini, apa yang menjadi penghiburan kamu? Kenapa kok pertanyaan pertama jadi penghiburan? Karena kesulitan itu hal yang wajar dialami orang Kristen. Makanya pertanyaannya yang dipertanyakan pertama, what is your only comfort? Apa yang menjadi satu-satunya penghiburan ketika kita hidup ataupun mati? Dan ini dijawab dengan sangat baik ya. Ini menguatkan saya ketika dalam keadaan kesulitan ya. Dia bilang apa? Saya nggak ada terjemahnya, I'm sorry ya. That I am not my own, but belong with body and soul, both in life and in death, to my faithful Savior Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with his precious blood and has set me free from all the power of the devil. Dia telah membayar lunas segala dosa-dosa saya dengan darahnya yang mahal dan telah membebaskan saya dari kuasa si jahat. He also preserved me in such a way that without the will of my heavenly Father, not a hair can fall from my head. Dia juga menyertai saya dengan cara-caranya ya, di mana firman Tuhan katakan, kalau bukan kehendak Bapa, tidak ada sehelai rambut pun yang akan jatuh dari kepala saya. Segala hal, all things must work together for my salvation. Harus bekerja untuk mendatangkan keselamatan. Therefore, by His Holy Spirit, He also assures me of eternal life and makes me heartily willing and ready from now on to live for Him. Oh, bagus sekali ya kata-katanya ya. Penghiburan. Pertama kali bilang apa? Penghiburan. Katekismus loh isinya. Penghiburan. Kenapa? Kesulitan itu hal yang wajar, kita mesti ngerti. Dan ketika kita di dalam kesulitan itu, di dalam pergumulan hidup itu, kita harus ingat ini ya. Tuhan terus tetap menyertai. Wah, ya. Dan kemudian kalau kita nanti ya kalau sempat di rumah baca ya. Pertanyaan keduanya juga baik sekali ya, dikatakan apa caranya supaya kita bisa menikmati comfort dari Tuhan. Dia bilang apa? Kamu sadari dosa-dosa kamu lihat dulu kamu seperti apa. Dulu seperti apa? Ya, balik lagi apa? Apakah kita benar-benar pernah merasakan belas kasihan Tuhan? Ingat-ingat lagi belas kasihan Tuhan, ya. Yang ikut SPS, lihat kesaksian waktu dulu Tuhan panggil. Cinta mula-mula. Lihat gak belas kasihan Tuhan, ya. Kalau kita belum melihat belas kasihan Tuhan, waduh kita perlu merenungkan kembali kehidupan Kristen kita benar-benar, ya. Nah ini belas kasihan Tuhan, jangan dilupakan. Nah ini beberapa hal yang ketika kita mengalami kesulitan, pergumulan hidup, ya itu adalah hal yang wajar, ya. Dan yang penting adalah apakah respon kita adalah respon yang Tuhan berkenan. Itu jauh lebih penting daripada kita doa Tuhan lepaskan kami. Enggak salah ya doa itu ya. Pemazmur juga ngomong berapa lama Tuhan kau lepaskan, ya. Tapi mau gak kita juga melihat Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya kerjakan yang menyenangkanmu
ketika di dalam kondisi yang saya bergumul ini. Nah ini, ya harap kita bisa belajar, kita bisa mengenal Tuhan kita, ya dalam segala keadaan apapun, ya suka, duka, senang, sehat, sakit, ya kita bisa kenal Allah kita Allah yang baik, ya. Saya ingin mengajak kita menyanyi satu lagu, Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, kasih setiamu lebih dari maka lidahku memuji kasih setiamu lebih dari. Saya ingin mendoakan untuk saudara-saudara sekalian yang hari ini mengalami pergumulan, kesulitan, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam relasi. Serahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, Engkau yang paling mengenal hati kami yang terdalam. Engkaulah penghibur kami Tuhan. Terus ingatkan kami Tuhan bahwa kasih setiamu Tuhan lebih daripada hidup ya Tuhan. Kalau kami melihat hidup kami yang dulu Tuhan, hidup yang terbelenggu oleh dosa-dosa kami Tuhan, dan Engkau rela memberikan nyawamu Tuhan, supaya kami dilepaskan daripada belenggu-belenggu dosa, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa si jahat ya Tuhan. Kasih setiamu lebih daripada hidup kami Tuhan. Tuhan ajar kami melihat, sehingga ya Tuhan di dalam pergumulan kami tetap mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Allah yang sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami boleh mengenal Allah yang hidup. Sehingga pengharapan yang kami punya bukan pengharapan yang kosong. Tapi kami punya pengharapan. Karena kami berharap kepada Allah yang juga menderita bersama-sama dengan kami Tuhan. Yang melalui pergumulan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus curahkan, penuhi hati kami, hibur hati kami Tuhan. Sehingga ya Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh teguh di dalam kehidupan yang kami jalani ya Tuhan, hari demi hari. Dan apa yang kami kerjakan boleh memuliakan Bapa kami yang di sorga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoakan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu yang besar untuk kami boleh rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup.